sholat, kadang di sini ini sholatnya orang Indonesia sama saja, sholat zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat zuhur sini biasanya agak mundur. Nunggu siapa? Nunggu yang di sawah, nunggu yang di pasar. Setelah ditunggu gak datang-datang, pujian Robbana ya Robbana, masih gak datang-datang, capek nunggunya. Tombo hati, capek ya nambani hatinya sendiri, masih gak datang-datang, baru kiainya marah, diurukian jangan jerantal berkilo. Ini cara pembelajaran manusia yang jauh. Lah kenapa para ulama, para wali ketika mengajarkan Islam amanu wa amilus sholihat, ya, kok menggunakan cara-cara yang sudah ada di tanah Jawa? Allah kok jadi pangeran, sholat kok jadi sembahyang? Karena ada tuntutan dari Allah. Apa tuntunannya? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattin, demi buah tin. Buah tin simbolnya Nabi Nuh. Wazzaitun, buah zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinina simbolnya Nabi Musa. Nah, sekarang simbolnya Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka amanu wa amilu sholihatnya, diajar iman dan beramal soleh bagi orang lakot kholaknal insana fi aksani takwim, yang aksani takwimnya Indonesia, maka baladil aminnya Indonesia. Maka kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat di Indonesia, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara, jangan lupakan bahadzal baladil amin. Nah ini loh, makanya kenapa amanu wa amilu sholihat kayak Hizbut Tahrir kok dilarang oleh negara? Karena Hizbut Tahrir ngajarkan amanu wa amilu sholihat tapi lupa wahadzal baladil amin, lupa keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara yang dalam hal ini Indonesia. Kenapa kemudian Pak Bashir mengajarkan amanu wa amilu sholihat ditangkap sama tentara Densus? Karena Pak Bashir mengajarkan amanu wa amilu sholihat tapi mengingkari bahadzal baladil amin. Lah ini malah ngerusui ini. Makanya kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Jangan lupakan bahadzal baladil amin. Suriah mengajarkan amanu wa amilu sholihat, gagal membentuk wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Afghanistan mengajarkan amanu wa amilu sholihat, melupakan wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Tapi ulama-ulama Indonesia dari awal mengajarkan amanu wa amilu sholihat sesuai dengan petunjuk wahadzal baladil amin. Majapahit tidak mungkin dikasih nama Allah, Majapahit menjadi pangeran. Maka akhirnya pelajaran ini diterima oleh orang seluruh Indonesia. Datuk Ribandang ke Sulawesi, kemudian Khatib Dayan ke Kalimantan, Aryo Abdillah ke Sumatera. Yang di Jawa dikasih wahadzal baladil aminnya dibentuk Giri, dibentuk Demak, dibentuk Cirebon. Belanda datang semuanya bersatu melawan Belanda. Belanda pergi, kawasannya disebut wilayah. Paling susah adalah kita sebuah bangsa, Arab satu bangsa dipimpin beberapa negara, yang kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak mungkin kalau Allah dikasih nama pangeran, maka kul huwallahu ahad dengan diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Perbedaan semua bangsa bersatu dalam satu negara tidak mungkin menggunakan hamba dan raja, kawulo dan gusti. Maka para wali mengambil istilah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan hanya ulama Indonesia yang mampu mengambil kalimat
ro'iyah, menjadi rakyat di Indonesia. Satu-satunya orang Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ini cara pelan. Akhirnya apa kita jadi? Kenapa Islam datang tidak mengingkari baladil amin Indonesia, dan para ulama mampu mengajarkan Islam, mampu membentuk wahadzal baladil amin. Amma ba'du. Nah, ini muqaddimah selesai. Ya ini belum mulai, saya kan tadi sudah bilang saya baru mulai muqaddimah dulu. Lu ngaji kalau nggak pakai muqaddimah diterimanya susah nanti. Ini makanya ini saya sampaikan, ini baru amma ba'du, biar nanti jelas, biar kita ini tahu kenapa kemudian para ulama kalau ngajar Islam kok dengan cara-cara ini. Haji, kenapa tidak langsung disuruh sana? Tuh tengok Ka'bah, kok pakai latihan dulu di sini dengan Ka'bah palsu di alun-alun Surabaya. Labbaik Allahumma hajjan, pakaiannya ihram, Ka'bahnya triplek. Kenapa itu ditempuh? Ini semua adalah dalam rangka memasukkan Islam pada sebuah bangsa dan negara yang berbeda dengan bangsa Arab. Rasulullah orang Arab pasti punya jenggot. Orang Indonesia ras Smith, tidak ras Mongoloid, nggak punya jenggot. Maka ulama dulu nggak ada yang berdebat masalah jenggot di Indonesia. Mau jenggot ya jenggotan, mau ndak ya ndak apa, ndak usah ribut. Wong kita bangsa Mongoloid. Nabi ini orang Arab, rasnya Smith, bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah orang Indonesia makanannya soto. Kalau memaksa 3 jari, sotonya kocar kacir.